Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak sekalian? Semoga keadaan anak-anak sekalian hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik selalu dan semuanya pun dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, yaitu tentang globalisasi di sekitarku pada pembelajaran yang kedua. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani, anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu, usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya, sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Inilah reklame yang digunakan oleh Ayah Hani di dalam mempromosikan produk batiknya. Setelah menyimak cerita tentang Ayah Hani, tentunya kalian ingin mengetahui apa itu iklan. Silahkan tulis hal-hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang iklan dalam bentuk pertanyaan. Apa saja bagian-bagian iklan? Apa yang dimaksud dengan iklan? Untuk mengetahui jawaban itu semuanya, mari kita simak pembelajaran berikutnya. Apa itu reklame? Coba kamu kelompokkan gambar-gambar berikut. Mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame? Menurutmu, apa itu reklame? Reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Menurutmu, apa tujuan dari reklame itu? Tujuan dari diadakannya reklame adalah yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk menarik perhatian masyarakat agar mau untuk membeli barang yang ditawarkan. Yang ketiga, mengenalkan suatu produk kepada khalayak umum. Dan berikutnya yaitu untuk mempengaruhi masyarakat supaya mau membeli produk yang ditawarkan. Dan berikutnya adalah untuk membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk. Apa saja jenis-jenis reklame? Jenis-jenis reklame beragam. Ada yang berbentuk iklan, spanduk, brosur, poster, baliho, billboard, banner, plakat, dan lainnya. Apa saja ciri-ciri dari reklame yang baik? Reklame yang baik mempunyai ciri-ciri. Pertama, informasi jelas dan mudah untuk dimengerti. Kedua, memuat informasi yang benar. Yang ketiga, mampu menarik perhatian orang. Dan yang keempat adalah mudah untuk diingat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bacaan berikut. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, di antaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain.
Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. Selanjutnya, marilah kita mengamati tempat di sekitar kita. Tulislah reklame yang pernah kalian temui dan berilah pendapat kalian apakah reklame tersebut sudah bisa dikatakan reklame yang baik. Tentunya untuk menentukan apakah reklame tersebut sudah bisa dikatakan baik ataukah belum, harus terpenuhi beberapa unsur, diantaranya slogan jelas dan mudah dimengerti, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai, ilustrasi menarik dan mudah diingat, serta tata letak gambar dan tulisan yang baik. Berikut ini adalah contoh dari reklame. Yang pertama contohnya adalah baliho iklan handphone. Bagaimana pendapat kalian? Sangat menarik karena terdapat gambar handphone yang besar dan jelas. Selain itu, harga yang disajikan sangat menggiurkan karena terbilang murah. Contoh kedua, brosur lowongan kerja. Dikatakan kurang menarik karena tidak dilengkapi gambar dan hanya berisi informasi tentang lowongan. Contoh reklame berikutnya adalah banner tempat makan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah cukup menarik? Ya, dikatakan cukup menarik karena terdapat daftar menu makanan serta dilengkapi foto makanan yang menggugah selera. Selanjutnya, ayo kita berdiskusi. Seperti yang sudah kamu ketahui, bahwa batik Ayahani sudah diekspor ke berbagai negara. Batik tersebut dikemas dalam berbagai bentuk. Berikut adalah contoh beberapa kemasan batik. Hal serupa juga kita temukan pada kemasan berbagai produk yang ada di sekitar kita. Sekarang, amati berbagai kemasan produk yang kamu bawa dari rumah. Selanjutnya, kelompokkan kemasan-kemasan tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Perhatikan bagian atas dan bagian alasnya, apakah sama? Misalkan tempat pensil atau tempat pulpen kalian, di mana bagian bawah dan bagian atasnya memiliki bentuk yang sama, yaitu sama-sama persegi panjang. Contoh berikutnya adalah asahan pensil, di mana alas atau bagian bawah dan bagian atasnya memiliki bentuk yang sama, yaitu sama-sama persegi. Selanjutnya, ayo berlatih. Sekarang kita akan melakukan sebuah eksplorasi untuk mengetahui rusuk, sisi, dan titik sudut pada kubus. Selanjutnya, ikuti petunjuk berikut. Alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut. 1. Gunting. Kemudian lem kayu atau lem sejenis. Alat tulis, spidol, double tip atau scotch tape. Bahan-bahan: lidi atau tusuk sate atau sedotan, benang kasur, kalender bekas. Maka apa yang akan dihasilkan? Produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut, yaitu berupa bangun kubus.
Bagaimana langkah-langkah membuat kerangka kubus dari lidi? Yang pertama, siapkan lidi sebanyak 12 buah. 2. Ukur semua lidi dengan panjang 15 cm. Berikutnya, potong lidi sesuai dengan ukuran. Keempat, rekatkan 12 lidi sehingga menjadi sebuah kerangka kubus dengan menggunakan lem. Berikutnya, potong kalender bekas dengan ukuran 15 cm dan tulis label A, B, C, D, E, F, G, H. Tempelkan label tersebut pada kerangka. Perhatikan kerangka kubus yang telah dibuat. Dari kerangka kubus tersebut, kita dapat menemukan ciri-ciri kubus, yaitu sebagai berikut. A. Apakah rusuk kubus sama panjang? Jelaskan. Ya, semua rusuk memiliki panjang yang sama, yaitu 15 cm. Panjang rusuk yang sama merupakan syarat dari sebuah kubus. Ada berapa banyak rusuk kubus? Tuliskan nama rusuk-rusuk tersebut. Yaitu ada 12 buah. Nama rusuk-rusuk tersebut adalah rusuk AE, AB, EF, FB, FG, GH, GE, GC, HD, DA, DC, dan CB. Apakah sudut kubus sama besar? Jelaskan. Ya, semua titik sudut kubus sama besar karena kubus terbentuk dari 6 buah persegi yang masing-masing besar sudutnya adalah 90 derajat. Berikutnya, ada berapakah banyak sudut kubus dan tulislah nama sudut kubus tersebut. Banyak sudut kubus ada 8 buah. Nama sudut kubus itu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Berikutnya yang E. Apakah bidang kubus sama luas? Jelaskan. Iya, bidang kubus sama luasnya karena semua bidang berbentuk persegi dengan panjang sisi yang sama. Dan selanjutnya, berbentuk apa bidang kubus itu? Bidang kubus berbentuk persegi. Ada berapa banyak bidang kubus? Bidang kubus itu ada 6 buah. Tuliskan nama bidangnya. Bidang juga bisa disebut sisi. Itu bidang apa saja? Bidang ABFE, bidang atau sisi ABCD, sisi EFGH, sisi atau bidang CDHG, bidang BCGF, sisi atau bidang ADHE. Berikutnya yang G. Ada berapa titik sudut kubus? Dan tulislah semua titik sudut kubus. Titik sudut kubus jumlahnya ada 8 buah. Berikutnya tulislah semua titik sudut kubus. Titik sudut kubus itu titik A, titik B, titik C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwasanya ciri-ciri kubus adalah memiliki 6 sisi sama luas. Sisi kubus berbentuk persegi. 3. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Dan yang keempat, memiliki 8 titik sudut. Berikutnya, yang kelima, memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang. Yang keenam, memiliki 4 diagonal ruang. Itulah ciri-ciri
dari bangun ruang kubus. Selanjutnya yaitu ayo kita berdiskusi. Bacalah cerita berikut. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai. Sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak, namanya juga penjajah kue. Pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara malam bersama yang selalu ramai penuh cerita, karena semua happy dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa, karena Dwi anak penjajah kue. Sampai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walau punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Setelah anak-anak menyimak cerita tersebut di atas, selanjutnya diskusikan pertanyaan berikut. Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi adalah perbedaan latar belakang keluarganya. Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Sikap Hani terhadap Dwi tetap menghargai Dwi meski berbeda latar belakang, tidak sombong, tidak sungkan bermain ke rumah Dwi, dan malah menyukai kedekatan serta kesederhanaan Dwi. Bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Sikap keluarga Hani terhadap Dwi, walaupun Dwi anak penjajah kue, keluarga Hani tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa. Bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani?
Sikap Dwi terhadap Hani saling menghargai, tidak minder ketika bermain ke rumah Hani, mau membantu Hani melakukan pekerjaannya, dan mengagumi Hani yang mau membantu pekerjaan orang tuanya. Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Keluarga Dwi memperbolehkan Hani bermain ke rumah mereka. Hani juga dipersilahkan mencoba masakan ibu Dwi yang enak. Apa yang bisa kita contoh dari Hani? Yang bisa kita contoh dari Hani yaitu selalu menghargai teman, tidak sombong kepada teman, dan tidak membenci kesederhanaan teman. Apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Yang bisa kita contoh dari sikap Dwi adalah selalu menghargai teman dan tidak mudah minder. Sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, saya mohon kepada kalian semuanya, tolong bisa membantu untuk like dan subscribe channel atau video ini, bila memang ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Terima kasih telah berkenan untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada kekurangan kekhilafan dalam penyampaian pembelajaran kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.